Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwin Ramadan dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen. Kali ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman semua tentang dampak positif dan negatif media sosial terhadap kehidupan sosial. Media telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan WhatsApp telah menjembatani jarak geografis, memungkinkan kita untuk terhubung secara instan dengan orang-orang di seluruh dunia. Namun, kemudian ini juga diiringi dengan tantangan dan risiko yang memengaruhi kehidupan sosial serta kesehatan mental. Dalam pembahasan ini, kita akan mendalami dampak positif dan negatif media sosial secara mendetail, serta bagaimana kita dapat mengelola penggunaannya secara bijak untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam kehidupan digital dan nyata. Apa itu media sosial? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan menciptakan konten. Media sosial tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi, tetapi juga untuk keperluan bisnis, pendidikan, hiburan, hingga kampanye sosial. Dalam konteks ini, media sosial menjadi alat yang sangat berpengaruh, yang manfaat dan risikonya bergantung pada cara pengguna memanfaatkannya. Beberapa jenis media sosial yang sangat umum digunakan seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dari segi komunikasi ada WhatsApp, Facebook Messenger, dan Telegram. Dalam jaringan profesional kita ketahui itu ada LinkedIn, yang dimana penggunanya dapat men-share lowongan kerja. Lalu di platform microblogging itu ada Twitter atau yang sekarang itu adalah X. Dampak positif media sosial menawarkan berbagai manfaat yang mempermudah komunikasi, pengembangan diri, dan produktivitas dalam kehidupan modern. Berikut adalah beberapa dampak positifnya. Yang pertama, memperluas jaringan sosial dan profesional. Media sosial memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, baik secara pribadi maupun profesional. Seseorang dapat membangun jaringan internasional tanpa harus berpergian, yang bermanfaat untuk karir, bisnis, dan pengembangan diri. Poin nomor 2, yaitu menyediakan platform untuk edukasi dan informasi. Media sosial sering menjadi sumber informasi terkini. Banyak platform yang menyediakan akses gratis ke berbagai jenis konten edukasi, mulai dari video tutorial di YouTube hingga kursus profesional di LinkedIn Learning. Misalnya, selama pandemi COVID-19, media sosial memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi, kesehatan, dan protokol keselamatan. Poin nomor 3 yaitu mendukung gerakan sosial dan kepedulian. Media sosial telah menjadi alat utama dalam kampanye sosial dan aksi kemanusiaan. Contohnya adalah kampanye global seperti #BlackLivesMatter, #MeToo, dan kampanye lingkungan seperti #FridayForFuture yang memobilisasi jutaan orang untuk beraksi secara nyata. Poin yang keempat yaitu menjadi sarana hiburan dan relaksasi. Media sosial menyediakan berbagai jenis bentuk hiburan, seperti video pendek, tantangan viral, meme, dan musik. Platform seperti TikTok dan Instagram Reels memberikan hiburan instan yang dapat mengurangi stres setelah hari yang sibuk. Poin nomor 5 yaitu mendukung ekonomi digital dan kreativitas. Media sosial telah menciptakan banyak peluang ekonomi, khususnya di bidang ekonomi kreatif. Influencer, content creator, dan pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk, membangun merek, dan menghasilkan pendapatan. Namun, pengguna media sosial yang tidak terkontrol dapat membawa sejumlah dampak negatif yang signifikan. Poin yang pertama yaitu menimbulkan kecanduan digital. Media sosial dirancang untuk menarik perhatian pengguna dengan notifikasi, algoritma yang dipersonalisasi, dan fitur tanpa akhir seperti infinite scrolling.
Ini dapat menyebabkan kecanduan, di mana pengguna menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial hingga mengabaikan tugas penting dan interaksi dunia nyata. Poin yang nomor 2 yaitu ada penyebaran informasi palsu atau hoax. Media sosial menjadi ladang subur bagi penyebaran informasi yang tidak akurat. Berita palsu dapat memengaruhi opini publik, menciptakan ketegangan sosial, dan bahkan memengaruhi keputusan politik. Di poin yang nomor 3 yaitu menurunnya interaksi sosial tatap muka. Ketergantungan pada komunikasi digital telah mengurangi kualitas interaksi langsung. Banyak orang lebih memilih mengirim pesan daripada bertemu langsung, yang dapat melemahkan hubungan emosional dan rasa antar individu. Poin yang keempat yaitu ancaman keamanan dan privasi. Media sosial sering sekali mengorbankan privasi pengguna. Data pribadi yang dibagikan secara sembarangan dapat digunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan, atau bahkan eksploitasi. Yang kelima yaitu dampak pada kesehatan mental. Banyak orang merasa tertekan melihat gaya hidup sempurna dalam tanda kutip yang dipamerkan di media sosial. Belum lagi ada cyberbullying yang dimana melakukan pelecehan daring menjadi salah satu risiko besar, terutama bagi anak muda. Lalu ada overstimulasi, yaitu terpapar informasi terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan mental dan gangguan konsentrasi. Lalu, bagaimana mengurangi dampak negatif media sosial? Untuk memanfaatkan media sosial, kita secara sehat dan produktif, kita perlu mengambil langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, membatasi waktu penggunaan. Tentukan waktu khusus untuk menggunakan sosial media. Misalnya 1 atau 2 jam saja per hari itu sudah cukup. Banyak perangkat yang menyediakan fitur untuk memantau dan membatasi penggunaan aplikasi tertentu. Kedua, meningkatkan literasi digital. Edukasi tentang cara menggunakan media sosial secara bijak sangat penting, termasuk mengenali hoax, melindungi data pribadi, dan melaporkan konten negatif. Poin yang nomor 3 yaitu mengutamakan interaksi langsung. Luangkanlah waktu untuk bertemu dengan teman-teman atau keluarga secara langsung. Interaksi tatap muka memiliki dampak emosional yang lebih mendalam daripada komunikasi daring. Poin nomor 4 itu adalah memilih konten yang positif. Berhenti mengikuti akun yang memberikan dampak negatif pada kesehatan mental, dan fokus pada akun yang menyebarkan inspirasi, edukasi, atau hiburan positif. Poin yang nomor 5 yaitu berkontribusi untuk lingkungan digital yang sehat. Berhati-hatilah dalam menyebarkan informasi. Verifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya, dan jangan terlibat dalam perilaku yang merugikan orang lain di dunia maya. Dari penjelasan semua di atas, kita dapat simpulkan bahwa media sosial adalah pedang bermata dua yang memberikan manfaat besar sekaligus tantangan yang tidak dapat diabaikan. Di satu sisi, media sosial memperluas peluang untuk belajar, bersosialisasi, dan berkreasi. Namun, di sisi lain, penggunaannya tidak bijak dapat merusak kesehatan mental, melemahkan hubungan sosial, dan menyebabkan berbagai masalah keamanan. Oleh karena itu, kunci untuk memanfaatkan media sosial secara maksimal adalah dengan mengelola penggunaannya secara sadar dan bertanggung jawab. Edukasi, disiplin, dan refleksi atas dampak media sosial dalam kehidupan kita sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Dengan cara ini, kita dapat menikmati manfaat media sosial tanpa terjebak dalam efek negatifnya. Mungkin sampai di situ saja yang bisa saya bagikan. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran yang berharga. Sampai ketemu lagi semuanya.